Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Media Italia Tuttosport memuji langkah AC Milan merekrut Fikayo Tomori, sembari mengkritik Chelsea atas keputusan mereka membiarkan bek 23 tahun itu meninggalkan Stamford Bridge. Fikayo Tomori bergabung dengan Rossoneri dari The Blues dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai 30 juta euro. Hanya beberapa hari bergabung dengan skuad asuhan Stefano Pioli, Tomori langsung mendapat kepercayaan beraksi di lapangan setelah Simon Kjaer mengalami cedera. Sang pemain masuk sebagai pemain pengganti pada awal-awal derby melawan Inter di Coppa Italia. Ia kemudian mencatatkan debut perdananya di Liga Italia ketika Milan mengalahkan Bologna 2-1. Performa bek 23 tahun itu sedikit mengejutkan banyak orang lantaran langsung bersinar dengan menunjukkan kemampuan fisik dan kondisi atletik yang luar biasa. Media kenamaan asal Italia Tuttosport lantas memberikan pujian atas kinerja sang pemain, sembari memberikan kritikan keras kepada Chelsea yang memilih melepasnya. Dia adalah pemain papan atas yang dipinggirkan oleh Chelsea. Situasi semacam ini kadang-kadang benar-benar sulit untuk berusaha dipahami, tulis outlet tersebut sebagaimana dilansir dari Pianeta Milan. Dua penggawa Rossoneri, Simon Kjaer dan Brahim Diaz mengalami cedera otot dalam pertandingan Coppa Italia melawan Inter Milan minggu lalu. Melansir laporan Football Italia, kedua pemain tersebut telah menjalani pemeriksaan medis lanjutan kemarin. Menurut laporan tersebut, hasil medis menunjukkan bahwa kondisi Simon Kjaer terus membaik dan akan segera memulai latihan secara individu. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis untuk Brahim Diaz menunjukkan bahwa pemain asal Spanyol itu mengalami cedera pada fleksor di kaki kirinya. Kondisi fisiknya akan dinilai kembali minggu depan. Simon Kjaer dan Brahim Diaz dipastikan akan absen melawan Crotone di lanjutan Liga Italia akhir pekan ini. Untuk itu, Pioli kemungkinan besar akan kembali menurunkan duet Fikayo Tomori dan Romagnoli di lini belakang. Sementara posisi playmaker yang ditempati Brahim Diaz akan kembali diserahkan kepada Hakan Çalhanoğlu yang sudah fit usai terpapar COVID-19. Rumor yang mengaitkan Pep Guardiola dengan AC Milan dalam beberapa hari terakhir terus menyeruak. Rumor ini sejatinya telah berkembang beberapa pekan lalu tatkala media yang berbasis di Spanyol Don Balon mengungkapkan bahwa Rossoneri memiliki rencana besar memboyong Guardiola untuk menggantikan Stefano Pioli, yang sejatinya memberikan hasil cukup apik selama ini yang bahkan membawa Milan menjadi penantang serius meraih Scudetto. Rumor ini pun kian panas tatkala media asal Spanyol lainnya, Diario Gol, bahkan mengklaim bahwa Rossoneri telah menjalin kontak dengan juru taktik asal Spanyol itu terkait peluangnya untuk menggantikan Pioli. Namun kabar tersebut mendapat sanggahan dari jurnalis bernama Luis Girardi. Dalam akun Twitternya, ia mengungkapkan bahwa AC Milan hingga detik ini belum menjalin kontak apapun dengan pelatih lain termasuk Pep Guardiola. Manajemen Milan justru sangat puas dengan kinerja Stefano Pioli. Tak hanya itu, sang jurnalis juga menambahkan bahwa di akhir musim nanti manajemen Milan akan mengadakan pertemuan dengan Pioli untuk membahas peluang perpanjangan kontraknya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli telah merilis daftar skuadnya di putaran berikutnya di Liga Eropa. Dalam daftar tersebut, Pioli memutuskan untuk mencoret nama Jens-Peter Hauge. Terdapat begitu banyak pertanyaan, terutama di media sosial, menyusul keputusan Pioli mencoret Hauge dari skuad Rossoneri untuk babak knockout Liga Eropa yang akan dimulai akhir bulan ini. Berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik keputusan mengejutkan tersebut juga telah bermunculan. Namun tampaknya kini alasan dibalik pencoretan Hauge tersebut mulai terkuak. Menurut kabar dari Corriere dello Sport, pemain internasional Norwegia tersebut bersaing dengan Sualhio Mete dan Radek Kronis dalam perebutan satu slot di skuad tersebut. Namun pada akhirnya Pioli memilih meninggalkan mantan bintang Bodo Glimt tersebut karena satu alasan kunci. Pioli memutuskan winger 21 tahun tersebut merupakan sosok yang tepat untuk dicoret lantaran ia sudah memiliki 3 pilihan mumpuni untuk mengisi posisi sayap kiri AC Milan, yakni Ante Rebic, Rafael Leao, dan jika diperlukan Mirman Sukic juga bisa memainkan peran tersebut. Laporan tersebut turut menambahkan bahwa Stefano Pioli ingin memiliki lebih banyak pilihan di lini tengah. Ini juga menjadi salah satu alasan yang memaksa Pioli memutuskan mencoret Hauge. Sementara itu, menurut laporan Tuttosport seperti dilansir dari Milan Live, mengungkapkan bahwa jelas ada kekecewaan yang dirasakan Jens-Peter Hauge. Namun sang pemain secara profesional menerima keputusan tersebut dan berharap mendapatkan banyak kesempatan bermain di Liga Italia.
Bursa transfer Januari telah usai, namun kerja Paolo Maldini dan kolega masih jauh dari kata usai. Kedua direktur olahraga Milan tersebut kini harus menyiapkan rencana transfer di musim panas mendatang. Melansir pemberitaan Sempre Milan, setidaknya ada 3 nama yang kini masuk dalam target utama AC Milan. Ketiga pemain tersebut akan diproyeksikan untuk menambah kedalaman skuad khususnya di sektor playmaker, sayap kanan, dan bek kiri. Di posisi playmaker, kedatangan pemain anyar akan sangat bergantung pada status Brahim Diaz. AC Milan dalam beberapa minggu ke depan akan mulai membuka komunikasi dengan Real Madrid untuk membahas masa depan pemain asal Spanyol itu. Milan akan mencoba mempermanenkan status Brahim Diaz musim depan, dengan biaya yang tentunya masuk ke dalam valuasi yang telah ditentukan oleh klub. Selain itu, opsi untuk memperbarui masa peminjamannya juga masuk dalam pertimbangan manajemen Milan. Jika negosiasi dengan Real Madrid menemui jalan buntu dan tak ada kesepakatan yang bisa membuat Brahim Diaz bertahan di San Siro, Milan dikabarkan akan memburu playmaker milik Porto, Otavio Edmilson. Pemain asal Brasil itu bisa tiba di San Siro dengan status bebas transfer, mengingat kontraknya akan berakhir 30 Juni 2021 mendatang. Melansir laporan Tuttosport, Milan juga telah melayangkan tawaran perdana kepada sang pemain dengan durasi kontrak selama 4 tahun, dengan gaji senilai 1,5 juta euro per musim. Target kedua adalah sektor bek kiri untuk melapis Theo Hernandez. Nama fullback kiri milik Palmeiras, Matheus Viña, menjadi target utama saat ini. Pada jendela transfer Januari lalu, Milan telah membangun komunikasi dengan agen sang pemain dan Palmeiras saat itu meminta mahar 8 juta euro. Namun mepetnya tenggat waktu di bursa transfer Januari membuat negosiasi terhenti di tengah jalan. Di bursa transfer musim panas nanti, Milan diyakini akan kembali membuka komunikasi dan berusaha memboyong Viña ke San Siro. Jika kesepakatan tersebut urung tercapai, Milan kemungkinan besar akan beralih memburu Junior Firpo dari Barcelona. Namun Milan sepertinya akan menempuh skema peminjaman mengingat Barcelona memasang bandrol 25 juta euro untuk mantan bek kiri Real Betis itu. Target selanjutnya adalah sayap kanan. Winger Marcel Florian Thauvin menjadi nama teratas dalam daftar incaran AC Milan. Pemain asal Prancis itu dikabarkan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya sehingga ia bisa tiba di Milan dengan status bebas transfer.